Halo guys, jumpa lagi di Jelajah Aplikasi. Di video kali ini Jelajah Aplikasi akan membahas syarat-syarat wajib untuk pinjol lovers untuk mengajukan pinjol guys. Nah langsung saja ya, nggak usah bertele-tele biar mempersingkat durasinya bagi kalian menonton video ini guys. Oke. Berikut beberapa syarat yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman. Yang pertama ya tentu KTP guys. Warga negara Indonesia harus memiliki KTP. Pinjaman ini disediakan bagi warga negara Indonesia WNI. Persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah mempunyai kartu tanda penduduk warga negara Indonesia atau KTP WNI dan menetap di wilayah negara Indonesia guys. Dan yang kedua, batas usia. Pengajuan Anda akan ditolak bila melebihi batas usia. Batas usia mengajukan pinjaman ini adalah 21 tahun sampai dengan 60 tahun. Walaupun beberapa lembaga penyedia jasa pinjaman memberikan kelonggaran, usia di atas 18 tahun bisa mengajukan pinjaman. Sebaiknya jangan mengajukan pinjaman dahulu sebelum berusia 21 tahun. Ini berkaitan dengan kematangan pola pikir. Usia 21 tahun ke atas mempunyai pola pikir yang lebih matang daripada usia 18 tahun guys. Anda akan lebih memahami prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman, serta yang paling penting mengetahui segala konsekuensi yang akan dihadapi dalam periode mengangsur. Jika umur lebih dari 60 tahun, sebaiknya jangan mengajukan pinjaman. Kemungkinan besar pengajuan Anda ditolak. Dan yang ketiga, batas penghasilan. Batas penghasilan, masing-masing lembaga penyedia jasa pinjaman mempunyai kebijakan sendiri-sendiri mengenai batas minimal penghasilan tetap per bulan calon nasabah. Di samping kebijakan internal, kondisi perekonomian daerah setempat turut menentukan batas minimal penghasilan tetap calon nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut, sehingga upah minimum regional atau yang sering disebut UMR menjadi standar. Apabila penghasilan tetap per bulan di atas UMR, kemungkinan besar pengajuan pinjaman akan disetujui. Sebaliknya, jika penghasilan tetap per bulan masih di bawah UMR, pengajuan pinjaman akan sulit disetujui. Dengan asumsi untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kurang, bagaimana bisa mengangsur pinjaman? Nah, dan yang keempat, limit pinjaman. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek, berkisar antara 15 hari sampai dengan maksimal 30 hari. Jumlah nominal yang ditawarkan cukup lumayan, antara 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Bunga yang dibebankan sebesar 1% per hari, sehingga total beban bunga mencapai 30% dalam 30 hari. Selain bunga, peminjam juga dibebani biaya keterlambatan pembayaran angsur untuk hari pertama. Biaya keterlambatan sebesar 50.000 dan 10.000 untuk hari-hari berikutnya. Bahkan ketika kolektor datang menagih ke rumah, nasabah akan dibebani lagi tambahan biaya penagihan sebesar 10% dari uang yang dipinjam. Apabila mengajukan perubahan jadwal tanggal pembayaran dan menambah jumlah pinjaman, nasabah harus membayar biaya perpanjangan sebesar 180.000. Misalkan Anda meminjam dana sebesar 5 juta, maka bunga yang dibebankan dalam sehari adalah 5 juta kali 1% guys, sama dengan 50.000. Jangka waktu pinjaman dipilih 30 hari, maka bunga yang dibebankan dalam 30 hari adalah 5 juta dikali 1% dikali 30 hari, sama dengan 1.500.000 guys. Wow, itu untuk bunganya saja ya guys. Nah, dan yang kelima, yang terakhir guys, slip gaji. Pinjaman ini cocok untuk karyawan yang mempunyai gaji tetap, namun tidak memiliki jaminan dan tidak memiliki kartu kredit. Tidak diperlukannya jaminan sertifikat dan BPKB, serta kartu kredit memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman. Calon nasabah cukup melampirkan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kerjanya. Proses pengajuan cukup mudah karena pengajuan pinjaman diproses dengan teknologi canggih. Anda cukup mengajukan pinjaman secara online. Berikut proses pengajuan pinjaman. Pilih jumlah pinjaman yang dibutuhkan dan periode pinjaman, kemudian klik tombol ajukan pinjaman. Sesudah pengajuan disetujui, peminjam akan dihubungi lewat telepon atau email untuk melengkapi dokumen tambahan yang dibutuhkan. Kemudian, peminjam akan dikirimi contoh surat perjanjian melalui email untuk dipelajari sebelum ditandatangani, termasuk syarat-syarat dan ketentuan serta jadwal angsuran.
Setelah itu, surat perjanjian yang asli akan dikirim melalui pos untuk ditandatangani. Sesudah penyedia pinjaman online meriksa data peminjam dan menerima kembali perjanjian yang sudah ditandatangani peminjam, maka uang akan ditransfer ke rekening peminjam. Terakhir, mereka akan mengirimkan jadwal jatuh tempo angsuran peminjam, guys. Nah, itulah beberapa syarat untuk melakukan pengajuan pinjol, guys. Oke, bagi kalian yang bisa disebut pinjol lovers, itulah guys. Saran saya sih, sebelum melakukan pinjol lovers, pikirlah matang-matang apakah uang yang kalian pinjam itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak benar-benar dibutuhkan, sebaiknya jangan ya guys. Oke guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.